Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Pemanfaatan Sumber Daya kelas E akan mempresentasikan materi tentang potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Farauzi Atar, Muhammad Fajrian Sidik, Akila Najwan Haman, Nur Fadilah, Wafik Ajriyah, Desti Nur Irawati, Nurul Maimudah, dan Apipa Nisa Rahmadani. Dan di sini kami akan mempresentasikan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Balikpapan. Dan untuk topik yang akan kami angkat yaitu ekowisata. Nah, dan di mana ekowisata di sini merupakan destinasi unggulan di Balikpapan, yang dimana banyak sekali penduduk lokal yang datang ke tempat ekowisata ini untuk dijadikan sebagai tempat berlibur atau mungkin saat mengadakan suatu acara. Dan tempat ini lumayan populer bahkan sampai ke orang-orang yang ada di luar Balikpapan. Nah, dan untuk orang-orang luar Balikpapan ataupun wisatawan dapat menikmati keindahan alam ini sambil belajar tentang bermacam hal yang berkaitan dengan alam. Contohnya seperti ada hutan lindung Sungai Wain, penangkaran buaya, atau mungkin juga KRB, Kebun Raya Balikpapan. Nah, dan di sana banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa dijumpai hanya di Balikpapan atau mungkin juga Kalimantan. Jadi ekowisata ini sangat menyenangkan dan edukatif bagi orang-orang yang datang dari luar Balikpapan. Dan potensi ekowisata ini juga sangat besar karena tempat wisatanya ini berpotensi untuk sebagai tempat penopang ekonomi dari pemerintah juga, karena banyak sekali tanaman-tanaman dan hewan-hewan tanda kutip sumber daya yang hanya dapat dilihat di Kalimantan atau bahkan hanya di Balikpapan. Dan di sini bisa kita manfaatkan untuk menaikkan perekonomian dan juga melestarikan sumber daya alam yang ada di kota kita ini. Lanjut ke potensi sumber daya alam. Yang pertama, hutan lindung Sewain. Hutan lindung Sewain merupakan kawasan hutan lindung seluas 10.025 hektar yang terletak di wilayah utara Balikpapan. Nah, hutan ini menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna endemik Kalimantan. Nah, termasuk burung madu, bekantan, dan berbagai spesies burung. Nah, kenapa kita menjadikan hutan lindung Sewain ini menjadi salah satu potensi sumber daya alam kita? Karena kan di awal kita sudah menjelaskan kalau misalkan kita memilih itu ekowisata. Nah, jadi hutan lindung Sewain ini merupakan salah satu ekowisata yang ada di Balikpapan. Nah, jadi hutan lindung Sewain ini punya beberapa potensi ekowisata. Yang pertama, kita dapat melakukan edukasi dan penelitian tentang keanekaragaman hayati yang ada di hutan lindung Sewain. Terus yang kedua, kita bisa melakukan trekking hutan dan pengamatan satwa liar. Yang ketiga, program konservasi lingkungan yang melibatkan masyarakat lokal yang ada di sana. Yang keempat, pemanfaatan teknologi untuk memonitoring satwa dan kondisi hutan yang ada di hutan lindung Sewain. Nah, lanjut ke klasifikasi sumber daya alam. Jadi, hutan lindung Sewain ini diklasifikasikan berdasarkan materi, berdasarkan tempat, dan juga berdasarkan pemulihan. Nah, berdasarkan materi, hutan lindung Sewain ini masuk ke dalam sumber daya organik atau hayati. Nah, kalau untuk berdasarkan tempatnya, termasuk ke dalam sumber daya alam terestrial atau daratan. Ya, karena kan hutan lindung Sewain ini merupakan hutan yang ada di daratan. Kayak gitu. Lanjut ke berdasarkan pemulihan. Nah, berdasarkan pemulihan, hutan lindung Sewain ini masuk ke dalam klasifikasi sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource. Yang selanjutnya adalah
Potensi sumber daya alam yang selanjutnya ada di mangrove forest conservation area, di mana hutan bakau mangrove yang letaknya di Teluk Balikpapan, yang merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat unik. Wisatawan biasanya menikmati keindahan hutan bakau serta aktivitas seperti berjalan-jalan di atas jembatan kayu dan menaiki perahu bakau. Nah, untuk mangrove forest conservation area ini potensi wisatanya ada perlindungan pesisir, trekking hutan dan pengamatan satwa liar, penyaring alami, habitat dan biodiversitas, perikanan, ekowisata, dan pendidikan dan penelitian. Yaitu klasifikasi SDA. Nah, untuk SDA-nya sendiri masih sama, yaitu Mangrove Forest Conservation Area. Untuk klasifikasinya sendiri, dia terbagi menjadi 3, di mana yang pertama itu berdasarkan materi. Untuk berdasarkan materinya sendiri, dia masuk ke dalam SDA organik hayati. Untuk SDA organik sendiri merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, di sini tuh untuk SDA organiknya itu salah satunya tumbuhan mangrove yang masuk ke dalam tumbuhan. Nah, terus tuh yang kedua ini berdasarkan tempatnya. Dia masuk ke dalam SDA akuatik atau perairan. Untuk SDA akuatik atau perairan sendiri merupakan sumber daya yang berasal dari ekosistem perairan, baik air tawar, air panyau, maupun air laut. Nah, di mangrove ini sendiri kan masuk ke dalam sumber dayanya tuh di laut, di air laut. Terus tuh untuk yang ketiga ini berdasarkan pemulihannya. Tuh dia masuk ke dalam SDA yang dapat diperbarui atau renewable resource. Untuk SDA yang dapat diperbarui sendiri ini tuh merupakan sumber daya yang dapat diperbarui melalui proses alam atau aktivitasi manusia, sehingga ketersediaannya tuh relatif yang tidak habis selama siklus regenerasinya tuh tetap terjaga. Untuk tumbuhan mangrove sendiri itu kan dia dapat diperbarui karena kemampuannya yang tumbuh kembali secara alami melalui proses regenerasi alami atau penyebaran biji, dan juga melalui rehabilitasi oleh manusia atau penanaman mangrove sendiri. Baru kita masuk ke outline selanjutnya, yaitu potensi dari SDM. Nah, untuk SDM-nya sendiri itu kita masuk ke SDM dari Dinas Pariwisata. Nah, Dinas Pariwisata sendiri ini tuh merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk pengembangan, promosi, dan pengelolaan sektor pariwisata di Balikpapan. Dinas ini tuh berperan dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan pariwisata berkelanjutan di kota. Nah, untuk potensi ekowisatanya sendiri itu ada dari yang pertama tuh ada pengembangan destinasi wisata. Nah, untuk pengembangan destinasi wisata sendiri ini tuh kayak mengembangkan infrastruktur pariwisata yang nantinya tuh mendukung pengalaman wisatawan sendiri. Baru yang kedua ini program edukasi wisata dan pelatihan tenaga kerja. Nah, di sini itu tuh kita pemerintah tuh menyediakan pelatihan bagi pelaku industri pariwisata lokal untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pelayanan pelanggan, manajemen pariwisata, dan pemasaran. Dan juga tuh untuk mengembangkan program edukasi bagi masyarakat dan wisatawan tentang budaya lokal, sejarah, dan konservasi lingkungan. Baru yang ketiga ini masuk ke program konservasi dan pengelolaan lingkungan. Untuk ini tuh dia mengimplementasi program konservasi untuk melindungi lingkungan alami dan budaya di Balikpapan. Ini termasuk seperti pemantauan ekosistem dan perlindungan terhadap spesies langka seperti itu. Baru yang ketiga ini, yang keempat, penyelenggaraan event atau festival. Nah, dari ini tuh pemerintah tuh bisa menyelenggarakan festival atau event tahunan yang nantinya tuh dapat menarik wisatawan.
Selanjutnya ada potensi dari SDM, yaitu Dinas Pariwisata. Jadi Dinas Pariwisata ini mengelola destinasi wisata dengan kemampuan dalam merencanakan, mengembangkan, serta mengelola destinasi wisata agar tetap menarik, aman, dan berkelanjutan. Lalu yang kedua ada pemasaran serta promosi. Jadi tim pemasaran dari Dinas Pariwisata ini akan melakukan promosi atau branding untuk meningkatkan ekosistem yang ada di sekitar dengan membuat konten kreatif serta kemitraan yang bekerjasama secara digital. Lalu yang selanjutnya ada potensi Dinas Pariwisata, yaitu pengaturan regulasi dan kebijakan. Jadi SDM ini memiliki keahlian untuk di bidang hukum dan peraturan yang melakukan perizinan tata kelola destinasi dan pengaturan standar dari pariwisata tersebut. Lalu ada pengelolaan data dan riset. Jadi SDM ini terlibat dalam riset serta analisis yang efektif untuk mengidentifikasi tren pariwisata apa yang ada di sekitar tersebut yang bisa menjadi ekowisata yang berguna dan serta berkelanjutan. Selanjutnya yaitu adalah pengembangan produk wisata. SDM yang berfokus pada pengembangan dan inovasi produk wisata termasuk ekowisata. Mereka biasanya memiliki latar belakang di bidang perencanaan pariwisata, manajemen destinasi, dan studi lingkungan. Selanjutnya yaitu pemasaran dan promosi, termasuk tenaga ahli pemasaran digital, hubungan masyarakat atau PR, desain grafis, konten kreator, dan event organizer yang bertugas mempromosikan destinasi wisata. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. SDM yang bertugas mengembangkan modul pelatihan pemandu wisata, peningkatan keterampilan masyarakat lokal, dan sosialisasi pariwisata berkelanjutan. Dan yang selanjutnya, di Dinas Pariwisata ada riset dan pengembangan atau R&D. SDM dengan keahlian di bidang riset dan analisis data bertanggung jawab untuk melakukan survei pasar, analisis preferensi wisata, dan evaluasi kebijakan pariwisata. Lalu di sini ada klasifikasi SDM, yaitu Dinas Pariwisata, dibagi menjadi dua, yaitu menurut R. Maya yaitu administrator, sedangkan menurut R. Wainimondi yaitu generalis. Selanjutnya ada potensi sumber daya manusia yang terdapat di Balikpapan Utara, yaitu di Karangjoang. Nama tempatnya adalah Hutan Lindung Sewain. Nah, Hutan Lindung Sewain ini merupakan hutan lindung yang cukup luas, sebesar 9.782 hektar. Pengelolanya sudah menjaga dengan baik. Nah, di sini ada potensi-potensinya yang dapat kita gali. Yang pertama ada menjadi pemandu wisata alam. Nah, di sini berperan untuk memberikan edukasi tentang flora, fauna, dan ekosistem hutan kepada wisatawan yang mengunjungi. Lalu yang kedua ada peneliti dan ahli biologi. Di sini diperlukan untuk melakukan penelitian keanekaragaman hayati dan konservasinya. Nah, kalau sudah ada konservasi, pasti diperlukan tenaga konservasi. Tenaga konservasi ini bertujuan untuk bertanggung jawab atas pelestarian dan rehabilitas hutan. Selanjutnya ada tenaga edukasi dan kesadaran lingkungan. Di sini memberikan pendidikan atau kampanye konservasi kepada masyarakat dan wisatawan. Jadi tidak hanya pengelolanya saja yang bertanggung jawab untuk melestarikan hutan, tetapi masyarakat dan wisatawannya juga. Selanjutnya ada klasifikasi sumber daya manusianya. Nah, di sini ada ahli konservasi dan biologi. Di sini bisa mengangkat sarjana biologi, sarjana kehutanan, dan lingkungan. Lalu yang kedua ada pemandu wisata. Di sini pelatihan dalam interpretasi lingkungan dan keterampilan komunikasi. Yang ketiga ada pekerja konservasi. Nah, di sini pengalamannya didapat dari rehabilitasi lahan dan manajemen hutan. Lalu selanjutnya ada tenaga penelitian, lulusan perguruan tinggi dengan latar belakang biologi, ekologi, dan lingkungan. Selanjutnya adalah potensi SDM, di mana di sini ada Mangrove Forest Conservation Area. Nah, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pemandu ekowisata mangrove, di mana memberikan edukasi tentang ekosistem mangrove dan peran pentingnya. Kemudian ada peneliti ekosistem pesisir, di mana melakukan penelitian mengenai ekosistem mangrove dan strategi konservasi. Kemudian ada fasilitator program rehabilitas, di mana mengorganisir kegiatan penanaman mangrove dan program rehabilitas bersama komunitas lainnya. Kemudian di sini ada pengembang sistem informasi dan monitoring, di mana membuat sistem untuk monitoring kesehatan ekosistem mangrove dan keanekaragaman hayati.
Selanjutnya di sini ada klasifikasi SDM, di mana Mangrove Forest Conservation Area memiliki 4, yaitu pertama ada pemandu ekowisata mangrove, di mana terdapat pelatihan dalam interpretasi ekosistem mangrove. Kemudian ada peneliti ekosistem pesisir, yaitu lulusan program tinggi dengan latar belakang biologi, kelautan, ekologi, atau lingkungan. Kemudian ada fasilitator program rehabilitas, di mana terdapat memiliki pengalaman kerja di bidang rehabilitas, lingkungan, dan pengorganisasian komunitas. Selanjutnya, yang terakhir adalah pengembang sistem informasi, di mana lulusan teknologi informasi atau sistem informasi dengan kemampuan dalam GIS atau Geographic Information System. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.